Pada saat saya ke sana, kondisi teman-teman Palestina sekarang itu kalau kita hitung persentasenya, khusus masyarakat Palestina Muslim yang lebih dekat kepada agama, itu persentasenya lebih sedikit daripada orang yang jauh dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan. Serius tapi santai. يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم. رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن. كيف يا أبا عبيدة تضع يديك في يدي إيران؟ كيف تنتظر نصرة حزب الله؟ كيف تنتظر نصرة الحوثيين؟ ينصرون من؟ ينصرون وطنا ويضيعون دينا. يا أبا عبيدة إن نتنياهو كتابي تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه، وإن هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. تعلم يا أبا عبيدة، تعلم يا أبا عبيدة. ليست المسألة عواطف، ليست المسألة رشقة صاروخية، وإنما المسألة سنن نبوية وقواعد سلفية. يا أبا عبيدة الطريق إلى القدس مسدود إلا من طريق واحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Jadi yang dimaksud Ubaidah adalah tokoh Hamas teman-teman ya. Ini dia, mereka dia, betul ya. Nih, ya. Nih, ini profilnya dari Abu Ubaidah. Dia tokoh pejuang teman-teman ya. Jabatan. Karir militer Palestina dan Hamas. Oke. Dinas Cabang Brigade ini yang dihujat habis-habisan oleh tokoh-tokoh Wahabi di Saudi. Bahwasanya Abu Ubaidah ini salah besar. Jihad di situ itu salah. Ya. Jihad di situ salah. Jihad melawan si rebel itu salah besar. Ya kan? Salah besar. Kenapa salah besar? Karena ini adalah ahlu kitab. Nggak boleh diperangi. Ahlu kitab. Gitu, Bos. Boleh dinikahi. Ya kan? Halal juga. Hewan-hewan yang disembelih itu untuk kita makan, nggak apa-apa kita transaksi dengan mereka, berbisnis, bersosial dengan mereka. Si rewel itu. Karena faktanya itu adalah ahli kitab, sedangkan ahli kitab itu saudara kita, gitu Bos. Menurut ulama-ulama Wahabi ini Bos ya. Hamas, arhabun nas, la tkellam. Hamas adalah orang yang paling nggak karuan sudah ya. Tapi Anda tak bicara anti mereka. Mereka menghendaki demikian. عليهم هكذا يريدون. لماذا؟ لأن هؤلاء صنيعة الرافضة. Karena Hamas itu produknya, produknya Syiah Bos. Yang sepanjang sejarah tak pernah suka kepada Muslimin. Ini Bos. رافضي على عبر التاريخ. ما يحب المسلم أبدا، وهذه صنعة. هناك يبيد المسلمين في سوريا والعراق، ويجي هذا يقول ايش؟ شهيد القدس. وين جهاده؟ وين قتاله؟ في المسلمين. هو شهيد القدس. ايش هذا؟ ولا تتكلم عليه، ها؟ لا تتكلم عليه. لا والله نتكلم. والله لو لم ابقى الا وحدي لا اتكلم على حماس. بل نتبرأ الى الله. انا واحد من اتبرأ من حماس كبراءتي من الرافضه تماما. انا عندي لا فرق ابدا بين الحوثي وحزب لبناني الشيطاني وميليشيات ايش؟ الرافضه اللي في سوريا وحماس. Tidak ada bedanya. Mau Hamas, mau Syiah, Hizbi Syaiton. Hizbi Syaiton katanya, Mas. Hizbullah itu katanya Hizbi Syaiton. Hizbi Syaiton katanya. أربع أذرع هذه لمن؟ لنظام واحد سواء كلهم لإبادة المسلمين. لابد لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا حماس شر. حماس شر، هي الشر بعينه الذي جلبت السفك والهدم على رؤوس إخواننا هي حماس وما تفرع عنها، وهذه حقيقة مرة لكن لابد أن نقولها.
Itu yang di Saudi. Gimana komentar-komentar yang Ustadz Wahabindo? Sama apa enggak bos ya? Iya. Enggak bos. Terkait Al-Isra 17:1 tadi, ayat 1, negeri yang disinggahi nabi-nabi sejarah semua menunjukkan keistimewaan Palestina, tapi kenapa mereka terus mengalami penderitaan? Sebenarnya bukan masalah mereka mengalami penderitaan ya. Saya pribadi tidak melihat itu sebuah penderitaan sebenarnya. Memang betul ya, mereka Pribadi Pak Uda Selama tidak melihat penderitaan di sana Di itu, Bos. Palestina, Bos. Bukan kebahagiaan katanya di sana. kok bisa tuh loh, sekarang makan aja susah sana bos. Oh enggak, itu kebahagiaan katanya Pak Holid, Banyak bukan orang penderitaan. kelaparan di sana, Bos. Kebahagiaan. Ya, berarti jika di sini sudah mengatakan kebahagiaan, kira-kira ketika Palestina ini menderita, siapa yang bahagia teman-teman? Loh. Ya tentu pihak lawan. Nah di sini Pak Walid Basalamah mengatakan di sana malah sedikit saja penderitanya, yang banyak kebahagiaan. Kok bisa loh bos? Ya nggak tahu. Ya tiap hari kayak gitu Tenang nyenyak, Bos. kita tahu Mau sendiri tidur lah nggak bisa tidur, nggak Makanya. nyenyak, Bos. Tapi nggak menderita itu katanya Pak Walid. Menderita gimana? Yang menderita Pak Walid di sini. Ini Pak Walid yang menderita di sini, diucap terus katanya. Mana hatimu, mana perasaanmu, kan gitu bos. Kan sesama muslim katanya bersaudara. Ketika saudaranya kena musibah, ya kan, musibah, bencana, kita harus merasakan sakitnya bos. Pokoknya kalau mereka nggak mampu untuk membantu, biar ada alibi untuk membenarkan ketidakmampuan mereka untuk membantu itu, dituduhlah mereka Rofido. Jadi nggak usah dibantu. Karena mereka kan nggak mau bantu nih. Iya. Kata Eri Pras itu bantu terus habis uang kita. Setelah itu baru dihancurkan lagi. Kita bantu sana lagi, dibasmi lagi. Kita bantu terus, capek, uang kita habis. Toh katanya dibasmi lagi. Ya udah, kalau gitu alasannya Anda nggak usah makan. Kenapa? Percuma makan, nanti siang lapar lagi. sekarang sedang dijajah. Tapi saya melihat dengan kacamata saya pribadi, pada saat saya ke sana, kondisi teman-teman Palestina sekarang itu kalau kita hitung persentasenya, khusus masyarakat Palestina Muslim, yang lebih dekat kepada agama itu persentasenya lebih sedikit daripada orang yang jauh dari agama. Oh, Kok gitu. bisa? teman-teman. Berarti pernah nyensus berarti Pak Khalid itu ke sana. Berarti Jadi- antara orang yang dekat dengan agama dengan jauh agama itu persentasenya dikit. Berarti banyak yang jauh dari agama katanya bos. Ya itu Bener tadi, bener dia. Ya apa sih? Kenapa dia ngomong gitu? Dia analisanya yang dekat dengan agama itu kenapa sedikit? Yang dimaksud sedikit itu adalah kaum Wahabi di Palestina sedikit. Yang bukan Wahabi jauh dari agama. Yang itu apalagi ya Mas Rofido jauh dari agama mereka, Rofido jauh. sudah bukan Islam. Iya. Kemudian yang Ahlussunnah wal Jamaah itu jauh dari agama, ahli bid'ah mereka. Ahli bid'ah. Nah, yang Wahabi di Palestina sedikit, mereka itu yang dekat dengan agama. Aduh. Itu maksudnya bos. Lah ini bos. Itu. Cara narasinya gitu loh bos. Kok sampai Nah, ke iya situ. kan, berarti kan secara nggak langsung. Padahal berita-berita di medsos, di TV kan sudah jelas bos. Hmm. Fakta, realita itu sudah jelas. Kenapa narasinya kok seperti ini? Ini kan mau arahnya mau kemana ini bos? Namanya. Ya arahnya mau lepas tangan, agar tidak dianggap salah, nggak usah bantu, terus nggak dianggap salah. Gini sudah alasannya. Gitu bos. Mau gimana lagi? Nggak bantu, terus biar nggak disalahkan. Aha. Nah ini, ya kan? Seperti ini ya? Iya. Oh, Memang pernah wabi-wabi yang donasi-donasi itu ke sana Palestina. Ada nggak yang wabi lo ya? Akun resminya, ustadz-ustadznya. akun resmi. Ya, akun resminya ustadz-ustadznya. Ada nggak ya kira-kira ya? Saya nggak pernah ngelihat soalnya. Kalau ada teman-teman ya, kalau ada ya berarti mereka masih ada hati nurani ya, sedikit ya teman-teman ya. Akun dakwah yang ada Hari Plus donasi untuk ustadz sakit. Untuk bayar kontrakan, donasi untuk bayar kontrakan ya kan, ya nggak masalah, terus suka-suka mereka lah bos ya. Iya. Kemudian Muflis Fitra donasi untuk lembaganya sendiri, nggak pernah saya lihat bos. Gimana bos ya? Pak Yazid donasi untuk Radio Roja. Iya.
Kira-kira di Salafi ini mereka ada nggak donasi untuk Palestina gitu loh? Ada bang nggak ya? Kami nggak pernah menemukan soalnya gitu loh. Tapi yang menghujat-hujat gini banyak. Bajre melarang. Ngapain tuh orang-orang sana itu? Kenapa berjuang? Harusnya pindah. Pindah, jangan di situ. Pindah, jangan di situ. Nanti habis kalian gitu bos. Jangan ngelawan, pindah saja gitu. Dia malah dukung kemauan si Rewel gitu, suruh pindah, biar di situ ditempatin si Rewel saja gitu. Terus yang nih siapa yang nampung Pak? Anda Pak? Soalnya Gitu, syekhnya Bos. kan seperti itu bos. Berarti murid-muridnya harus nurut sama syekhnya. Paling nggak Mungkin beda gitu. jauh. Makanya ketika mereka bilang ini itu untuk apa Palestina, kami nggak percaya teman-teman. Soalnya yang di pusat sana, yang di induknya, yang di induknya, pentolannya di sana itu semuanya rata-rata gitu. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir secara jernih lagi, bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.